Nah, jumpa lagi di Parapedia. Kali ini kita mau coba bikinin alur film atau alur cerita di film Imli yang lagi tayang di ANTV, teman-teman. Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Aditya berjalan menuju kuil sambil mengingat ucapan yang dilontarkan Imli bahwa dia tidak akan pernah kembali karena semua hubungannya telah berakhir dan tidak akan ada yang tersisa lagi di antara mereka. Aditya merenung dan sambil duduk di depan pohon suci sambil mengingat kenangannya bersama Imli. Setelah beberapa saat, Aditya pun mencoba untuk meninggalkan kuil. Dia berdiri dan akan segera pergi. Nah, saat berjalan, tiba-tiba mereka saling berpapasan. Ya, Aditya berpapasan dengan Imli. Namun sayang, mereka tidak menyadari satu sama lain sehingga mereka tidak bertemu. Tiba-tiba, seorang pria berlari menabrak Imli dan hampir menjatuhkan semua lilin. Imli berteriak memanggil dan ingat bahwa dia adalah pria yang sama dengan yang ditemuinya kemarin. Seperti biasa, Emily berlari mengejar dan menghentikannya, lalu mulai berteriak-teriak memarahinya untuk belajar sopan santun. Hehehe, kalian pasti tahu dong gaya Emily seperti apa. Emily nih bos, senggol dong. Setelah menasehati panjang lebar, pria itu malah menarik selendang dan mengikat mulut Emily agar menghentikan ocehannya. Kemudian dia pergi meninggalkan Imli seperti sebelum-sebelumnya. Imli marah dong atas sikap buruknya tersebut. Lalu Imli berjalan menuju patung Dewi. Namun dia terkejut karena kuil sudah terbakar dan melihat seseorang terjebak di dalamnya. Imli berteriak meminta agar dia keluar dari api. Namun wanita itu ternyata fobia terhadap api, teman-teman. Jadi dia hanya bisa menutup mata karena ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ini gaya Imli. Imli langsung berlari dan menyelamatkan wanita itu dan berhasil mengeluarkannya dari kuil. Seseorang memberikan air dan Imli mencoba untuk menenangkan dengan mengatakan bahwa dia selamat. Namun wanita itu malah jatuh pingsan, teman-teman. Hahaha, gawat ini. Jadi sebagai catatan, wanita ini adalah Arpita. Dia adalah saudara dari Aryan, laki-laki yang sering bertemu dengan Imli beberapa waktu yang lalu yang sangat menyebalkan tersebut. Arpita ini memiliki fobia terhadap api, teman-teman, karena dia memiliki kenangan saat bersama putranya mengalami kecelakaan mobil dan mobilnya terbakar, teman-teman, sehingga menyebabkan putranya mengalami meninggal dunia ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian kita lanjut kembali ke cerita, teman-teman. Semua orang mulai membantu Imli untuk membawa wanita itu ke dalam mobil. Dan kemudian mereka menuju ke rumah sakit. Aryan, kakaknya wanita tersebut tadi ya, teman-teman. Atau yang menyebalkan tadilah yang bertemu dengan Imli itu. Jadi dia juga menuju rumah sakit setelah dia bertanya kepada warga di situ, meyakinkan dengan foto yang ditunjukkannya dari HP. Kemudian dia lari menuju mobilnya dan menyusul Imli. Kemudian Adit juga menyusul Aryan karena dia melihat dan ingin membalaskan dendam kepada Aryan karena dia selama ini menyebalkan terhadap Aditya. Hahaha. Skin berpindah di rumah Tripati. Di rumah Tripati, Rupali membawa Malini ke kamar Adit dan mengatakan, "Lihatlah tas kerja dan kamera Adit. Dia tidak pernah pergi bekerja lagi, bahkan tak ingin makan apapun sejak kepergian Imli." Malini menjawab, "Adit akan normal kembali denganku. Dan kenapa kalian lupa bahwa aku adalah istri pertama Adit?" Rupali kembali menjawab, "Seseorang yang kau lawan rela meninggalkan rumah ini demi harga dirinya. Kau harusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri dan menunggu hari ketika Imli akan kembali lalu mengusirmu." Rupali pergi dan Malini dengan marah melemparkan makanannya ke lantai. Kita kembali ke Skin Imli yang ada di rumah sakit. Imli sekarang sudah berhasil membawa wanita tersebut ke rumah sakit dan meminta dokter untuk menanganinya. Imli berdoa untuk menyelamatkan wanita itu dari bahaya. Lalu kemudian dia masuk ke dalam ruangan dan bertanya pada dokter, apakah dia mendapatkan serangan jantung karena takut api? Dokter berkata, "Kau sepertinya orang desa, tapi kau berbicara sangat bijaksana. Untuk itu kau bisa menemui pasien ini." Imli bertanya,
kepada wanita tersebut ketika dia masuk. "Apakah kau baik-baik saja?" Wanita tersebut menjawab, "Aku baik-baik saja dan terima kasih kau telah menyelamatkanku, karena aku sangat takut pada api." Imli mencoba menghiburnya, kemudian mengatakan wanita itu untuk mengambil nafas panjang jika terjadi serangan panik lagi. Wanita itu bertanya, "Apakah kau tidak punya takut pada apapun?" Imli mengingat pertengkaran dengan Adit sampai hubungannya berakhir dan mengatakan kepada wanita tersebut, "Aku hanya takut kehilangan orang-orang tersayangku." Kemudian Imli mengatakan, "Kalau begitu, aku akan menghubungi keluargamu." Wanita itu menjawab, "Saudara laki-lakiku biasanya datang sebelum bahaya sampai kepadaku. Tapi kali ini tidak, kau lebih dulu menyelamatkanku daripada dia." Saat itu Imli memintanya untuk selempet teman-teman. Saat itu Imli memintanya untuk beristirahat, lalu dia pun keluar ruangan. Tak lama kemudian, pria itu bertanya pada resepsionis rumah sakit tentang kamar wanita yang diselamatkan oleh Imli tersebut. Dan ternyata namanya adalah Arpita, sedangkan pria itu adalah Aryan. Seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Aryan berkata kepada resepsionis, "Aku harus bertemu Arpita." Di sisi lain, Imli keluar dari kamar Arpita dan lupa mengembalikan cincin miliknya. Kemudian dia mengeluarkan cincin yang diikatkannya di sarinya. Namun tanpa sengaja cincin itu malah terjatuh teman-teman. Ketika Imli mau mengambil cincin tersebut, Aryan berdiri tepat di hadapannya. Imli ingat bahwa Aryan adalah pria yang sama yang telah menabrak dirinya 2 kali. Pertama di pinggir jalan dan yang kedua saat di kuil. Saat itu Aryan malah menuduh Imli mencuri dari orang kaya karena semua orang mengenal Imli adalah gadis yang seperti itu dan beritanya telah tersebar luas. Aryan mengatakan, "Kau telah mencuri cincin pernikahan saudara perempuanku." Imli mengembalikan cincin tersebut dan berkata, "Aku menyelamatkan saudaramu dan tidak sedikit pun berniat untuk mencuri." Aryan memegang tangannya dan meminta untuk menjauhi Arpita. Lalu Imli pun memperingatkannya untuk melepaskan tangannya jika tidak ingin dipatahkan olehnya. Haha, gaya Imli lagi nih bos. Aryan pun akhirnya melepaskan tangan Imli dan mereka pergi mengambil jalan yang berbeda ketika mereka keluar dari rumah sakit. Adit tiba-tiba ada di sana dan melihat Imli berjalan meninggalkan rumah sakit. Kemudian Adit berlari dengan sekuat tenaga dan berhasil meraih tangan Imli. Imli pun terkejut dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Adit menjawab, "Aku berada di kuil dan mendengar kau berbicara tentang rumah sakit. Aku mengkhawatirkanmu dan terima kasih karena kau baik-baik saja." Namun, Imli memintanya untuk berterima kasih kepada dewa sebagai gantinya. Adit mengatakan, "Tolong jangan menolakku lagi, karena aku sekarat setiap hari tanpa dirimu." Imli berkata, "Seharusnya kau tidak peduli pada wanita yang ingin melenyapkan calon bayimu." Adit memintanya untuk tidak membahas hal itu lagi dan menunjukkan surat magang kepada Imli. Namun, Imli yang sudah terlampau kecewa merobeknya di hadapan Adit, lalu mengatakan, "Aku tidak akan membutuhkan bantuan darimu lagi," lalu berjalan meninggalkannya. Sontak hati Adit hancur, begitu juga dengan Imli, karena harus menyakiti orang yang dia sayangi. Namun kekecewaannya sudah tidak bisa diobati lagi. Hahaha. Kira-kira alur ceritanya begitu teman-teman. Kalau video ini rame, aku bakal lanjutin ceritanya teman-teman. Kira-kira gimana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.